Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kali ini saya akan membuka sebuah paket ya lur. Pasti kalian pada penasaran kan? Oke, langsung saja kita unboxing lur. Oke, kita buka lur pelan-pelan. Nah, ini dia lur isi paketnya lur. Penasaran kan? Ya, sebuah kabel body lur, merek Pinapart ya. Jadi video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengganti kabel body pada motor Vixen lama lur. Oke, langsung saja kita eksekusi lur. Nah, ini perwujudan kabel bodinya lur ya. Langsung saja kita buka tangki dan bodinya lur ya. Untuk cara membuka bodi pada motor Vixen lama ini, saya sudah pernah mengupload videonya lur ya. Tinggal kalian cari saja di beranda channel saya ini. Kita lepas bodinya lur. Nah, setelah itu kita lepas tangkinya lur. Kita lepas selang bensin sama kabel full pumpnya ya. Kita lepas juga sayap sebelah kanan lur, yang dekat tutup radiator ya. Kita lepas, terus kita lepas lampunya lur, jangan lupa. Oke, kita lepas soketnya. Semua soket kabel yang ada di lampu kita lepas ya lur. Kita preteli semua lur. Tinggal tarik-tarik saja lur. Urusan masang belakangan. Kita lepas juga bagian tengah, di bagian dekat aki motor ya. Kita lepas semua soketnya, dari ECU terus kiprok kita lepas semua. Nah, susah lur. Nah, seperti ini ya lur. Hati-hati ya lur ya. Ini video saya percepat lur, bukan gerakan tangan saya yang cepat, cuman ini video saya edit dia percepat lur, mempersingkat durasi videonya ya. Oke, kita pelecet lur. Kita lepas. Nah, seperti ini ya, hati-hati lur. Nah, oke lur, sudah terlepas. Ini dia kabel lama saya ya. Sudah waktunya diganti, sudah banyak yang terkelupas. Kan saya ganti lur dengan yang baru, yang ini lur. Nah, mari kita cek iprot lur. Langsung kita pasang kabelnya ya. Oke lur, seperti ini ya lur ya. Hati-hati lur. Serapi mungkin lah kita memasangnya.
Nah, untuk kabel ke arah lampunya saya lewat di bagian sela-sela radiator lur, seperti asalnya lah. Kita masukkan ke reflektor ya, bagian belakang. Oke lur, bagian reflektor sudah, kita kembali ke belakang. Kita pasang soket-soket dari belakang. Nah, perhatikan lur, lubang soketnya ya. Lubang seperti itu untuk flasher ya lur. Kita pasang, nah seperti ini lur. Terus untuk relay kedua atau yang di tengah-tengah itu, perhatikan kabelnya lur. Relay kedua kabelnya itu yang berdekatan biru sama merah ya, biru merah sama putih. Itu untuk relay yang kedua atau yang di tengah-tengah. Pas ngebuka dan mencopot relaynya lur, naruhnya itu diingat-ingat ya lur ya, yang bagian tengah sama yang bagian samping kanan itu relaynya diingat-ingat yang mana. Nah seperti ini, kita tancapkan lagi. Terus relay yang ketiga itu kabel birunya yang berdekatan biru sama biru. Nah seperti ini lur ya, perhatikan kabelnya. Kita pasang kembali. Nah soket yang pipih itu yang gepeng kita tancapkan ke soket rem ya, rem belakang. Terus soket yang lubang seperti ini itu untuk sen ya, sen kanan sen kiri. Kita rapikan dulu lur. Ini kabel sen variasi lur ya. Cara pemasangan sen variasi LED juga saya pernah menguploadnya lur, tinggal cek saja di beranda channel saya lur. Oke, kita pasang. Nah kita rapihkan lur, serapih mungkin ya kabelnya. Nah bagian belakang kelar lur, kita pindah di bagian ke aki, bagian tengah-tengah ya. Oke, kabel merah pada kabel bodi itu kita sambungkan ke pengeluaran dari aki yang ada fusenya lur, yang ada sikringnya ya. Ini kita sambungkan. Nah seperti ini lur, perhatikan ya, kabel merah pada bodi, kabel bodi kita sambungkan ke pengeluaran dari aki lewat sikring itu ya lur ya. Terus kabel hitam dari kabel bodi kita sambungkan ke min dari akinya lur. Di min aki itu ada soket seperti ini ya lur ya, sekun seperti ini ya, perhatikan lur. Nah yang ini lur kita sambungkan ke situ ya, ke kabel bodi warna hitam kita sambungkan ke kabel min dari akinya. Nah seperti ini. Oke, untuk selanjutnya perhatikan soketnya lur, kita sambungkan ke pendek starter ya. Ya ini pokoknya soketnya seperti itu lur.
perhatikan soketnya lur. Nah, mohon maaf saya kurang paham warna kabel bodinya. Sudah saya tutup. Nah, untuk soket yang seperti ini itu untuk sensor kemiringan ya lur ya. Ingat lur, yang soketnya belakangnya itu ada lubang bulat-bulat kayak gitu, terus 3 kabel biru, putih sama hitam itu kita tancapkan ke sensor kemiringan ya lur ya. Seperti ini lur. Terus untuk soket yang kotak seperti itu ada kabel hijau. Ini sebenarnya misah lur, cuman ini saya selasi lagi, rapikan lagi, kita sambungkan saja lur. Hijau sama hijau yang dekat sama soket seperti itu lur, kita sambungkan. Terus soket seperti ini perhatikan ya lur ya. Nah, tipe soket seperti ini kita tancapkan di bagian belakang sensor kemiringan ya lur ya, yang di belakang ini, yang di atas ini loh. Nah, kita tancapkan. Nah, seperti ini lur. Terus kita tinggal pasang kabel kiproknya. Soket kiprok seperti ini ya lur ya, perhatikan. Nah, kita pasang kiproknya lur. Terus tinggal soket ECU nya lur. Nah, perhatikan ya lur ya, soketnya ya. Mohon maaf kalau penjelasan saya ini kurang tepat untuk nama-nama dan warna kabelnya, mohon maaf ya lur ya. Pokoknya tinggal ikutin dan tinggal perhatikan soket-soketnya, insyaallah dulur-dulur ngotak-ngatik paham semua. Oke, kita rapikan lur, serapi mungkin ya lur ya. Kita pasang karet akinya. Nah, seperti ini lur. Nah, rapi ya lur ya. Oke, lanjut ke samping. Bagian kabel bodi itu ada soket seperti ini lur. Nah, soket seperti ini. Yang ini sebenarnya itu ada semacam sikring ya lur ya, semacam kayak dioda. Nah, kan dari bawaan kabel yang kita beli ini nggak ada lur, nggak ada diodanya. Nah, kita cari di kabel lama kita bagian tengah ya, kita cari. Nah, biasanya ditutup seperti ini lur, karena kabel bodi saya juga ditutup lakban seperti itu ya, tutup solasi seperti itu. Kita cabut sikringnya seperti ini. Nah, modelnya seperti ini itu lur, sama kan lur. Nah, model sikringnya kurang paham saya ini namanya apa, pokoknya modelnya kayak gini lur. Nah, kita cabut dan kita pasangkan ke kabel bodi yang baru ya. Nah, kurang paham saya lur, namanya apa lur. Yang penting kita cari, terus kita cabut, pasangkan saja ke kabel bodi yang baru ya. Kita isolasi kembali lur, rapikan kembali ya. Sekali lagi mohon maaf ya lur kalau bahasa saya
masih belepotan atau kurang jelas lur, belum terbiasa lur pakai bahasa Indonesia seperti ini. Biasanya itu pakai bahasa ngoko ya, bahasa Jawa, ngapak lur, ngapak. Nah, kita isolasi kembali lur. Nah, seperti ini ya lur, serapi mungkin. Oke, selesai lur. Kita lanjut ke bagian bawah tangki ya. Perhatikan soket-soket yang saya lingkari ya lur ya. Nah, soket seperti ini. Yang putih ada 2 kabel itu kita sambungkan ke soket kipas ya lur, kipas radiator. Perhatikan lur. Nah, perhatikan ya lur, yang saya lingkari nantinya akan kita gabungkan lur, tancapkan lur seperti ini. Oke, selanjutnya perhatikan soketnya lur ya, soalnya saya kurang paham lur nama-nama soket tersebut untuk bagian komponen apa, saya kurang paham ya. Pokoknya intinya kalian semua perhatikan saja soketnya lur, insyaallah kalian cukup paham lur kalau benar-benar memperhatikan soket-soket yang saya lingkari. Lur, kabel 3 ini perhatian ya lur, kita tinggal tancapkan. Nah ini lur, yang bulat itu di tengah ya, kita ambilkan sama baut kabel hitam ini untuk main. Oke, tinggal kita tancapkan lur, perhatikan. Nah seperti ini lur ya, saya tekatkan lur. Nah perhatikan lur, kurang paham itu namanya apa, yang penting soket yang saya lingkari ini fungsinya untuk ditancapkan ke bagian itu lur. Nah terus perhatikan lur soketnya yang saya pegang. Nah yang saya lingkari ini tinggal kita tancapkan lur, satukan ya.
Kalau soketnya nggak mau ngunci lur, nah kita tarik pengaitnya lur seperti ini agar dia mau mengunci ya. Nah sudah lur, kelar. Terus lanjut, perhatikan lur. Perhatikan lur soketnya lur. Nah soket yang saya pegang tadi nanti kita tancapkan di bagian yang itu ya. Oke, langsung saja kita tancapkan lur. Oke, lanjut ke bagian bawah lur. Ini kita masukkan ke bawah ya soket yang ini, nanti kita tancapkan ke lubang soket di bagian bawah air radiator lur, penampungan air radiator ya. Nah yang saya lingkari ini kita tancapkan lur. Seperti ini lur. Oke, tinggal 3 soket kita masukkan ke bagian bawah sampingnya lur ya, samping kiri. Nah seperti ini lur, bagian samping kiri kita tinggal paskan saja soketnya lur. Nah cuman 3 biji, pasti ya kalian tahu lah, soalnya soketnya kan beda-beda, tinggal kita cocokkan saja. Mohon maaf ya lur ya, sekali lagi kalau penjelasan saya kurang teteh apa kurang tepat lah nama-namanya, mohon maaf ya lur. Nah yang soket yang ini itu di bagian dekat mesin lur. Nah ini untuk sensor netral ya, netral gigi, terapikan lur. Oke, kita rapihkan lur kabel-kabel yang sudah kita pasang. Oh iya lur, tinggal 1 soket yang ini lur, kita masukkan ke bagian bawah lur. Soket yang saya pegang ini untuk sensor suhu ya, sensor suhu yang ini lur, perhatikan lur. Ini untuk sensor kipasnya lur, suhu kipasnya. Kita masukkan, letaknya di samping kanan lur. Nah dekat busi ya, kita tancapkan. Nah seperti ini lur. Oke, nah yang saya lingkari ini lur, ini untuk di tangki ya, untuk sensor full pumpnya. Jadi kita tinggal dulu, kita rapikan dulu kabel-kabel yang kita pasang. Nah untuk kalian yang baru mampir ke channel ini,
Alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya ya lur ya. Subscribe lur, subscribe. Karena subscribe itu gratis lur, gratis. Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya lur, agar kalian juga yang pertama mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video saya lur. Oke, sekarang juga lur tekan dulu tombol subscribe nya lur. Oke lur, perapihan sudah selesai ya lur. Kita lanjut ke bagian depan, bagian lampu. Nah, untuk soket-soket lampu kita tinggal cocokkan saja lur. Hitam sama hitam, biru sama biru ya. Terus kalau putih kita tinggal cocokkan saja pasangan soketnya lur. Nah, kabel yang sedang saya pasang ini itu kabel variasi dari sen lampu LED nya lur. Nah, pengeluaran dari dioda ya. Pemasangan lampu sen LED saya sudah pernah mengupload ya lur. Tinggal kalian cari saja cara pemasangannya di beranda channel saya. Perhatikan soket-soket yang saya pasang ya lur. Tolong diperhatikan, gak usah di skip, jangan buru-buru lur. Nah, kita cocokkan soketnya lur, kita paskan ya. Ini biru sama biru seperti ini. Pokoknya pemasangan soket untuk bagian lampu depan itu mudah lur, tinggal kita cocokkan saja. Mohon maaf saya nggak menjelaskan satu persatu soket, nama-nama soketnya lur. Tinggal kalian perhatikan saja cara mencocokkan soketnya lur. Nah, untuk soket yang merah ini
soket yang ini untuk kabel kontak ya lur. Nah di sini saya kabel kontak saya soketnya udah putus lur, sudah pernah saya servis karena kabel kontaknya sempat putus ya. Nah mohon maaf ya lur, nggak ada soketnya lur, saya tinggal tancapkan saja seperti ini, habis itu kita solasi lur. Kita rapikan dulu lur. Kita tancapkan ya seperti ini. Kalau untuk motor dulur-dulur pasti ada soketnya lur, soketnya warna merah, itu untuk soket kunci kontak ya, tinggal kita tancapkan saja ke soket yang warna merah seperti itu lur. Kalau saya ini soketnya karena putus ya, saya tancapkan, kita akal-akali sendiri ya lur ya, terus kita beri isolasi lur. Oke lur, selesai. Kita lanjut ke pemasangan patok lampunya lur, reflektornya ya. Kita pasang, soket-soketnya kita pasang kembali lur. Terus kita tinggal pasangkan saja patok lampunya lur ya. Saya menamakannya itu patok lampu lur. Oke lur, pemasangan lampu depan selesai ya. Kita ke belakang bagian tangki lur. Nah kita pasang tangkinya lur. Nah seperti ini ya lur, perhatikan soket full pumpnya kita pasang, kita tancapkan saja lur. Oke, terus selang bensinnya kita pasang lur. Kita posisikan ya lur ya. Enaknya gimana? Agak ketutup ya lur ya. Sorry lur, agak ketutup. Pokoknya kita tinggal tekan saja lur seperti ini. Terus kita kaitkan pengaitnya lur. Nah kelihatan ya lur. Oh ucul lur, ucul. Ternyata masih lepas lur. Nah seperti ini lur, selesai ya. Sekiranya sudah kencang nggak lepas, itu ya berarti sudah lur. Nah kita cek kembali. Oke, kita rapikan kabelnya lur. Setelah itu kita pasang lur. Nah seperti ini ya lur ya. Kita paskan lur. Kita
kita pasang baut tangkinya, baut depan tangkinya. Pemasangan tangki selesai lur. Selanjutnya kita ke pemasangan bodi ya, bodi belakang. Nah, kita pasangkan kembali lur seperti semula. Untuk pemasangan bodi jangan lupa ya, di beranda saya sudah ada videonya lur. Hampir lupa lur, kabel klaksonnya belum terpasang lur. Kita pasang ya kabel klaksonnya. Menurut saya sih bolak-balik juga nggak apa-apa lur untuk kabel klakson. Oke, kita tancapkan saja lur seperti ini ya. Oke lur, sudah selesai lur. Sekarang kita coba ya lur, apakah kelistrikannya normal ya. Kita coba starter, normal ya lur. Kita coba sen lur, sen kanan kiri normal.
motornya ya lur. Nah, normal. Oke lur, terima kasih sudah mengikuti video ini lur.